Hello Revivo, saya Jesse Lantang, saya ditemani sama Larry tadi. Iya. Kok kebalik ya? Seharusnya dia yang It's okay. introduce. Revival exclusive content with Pastor Jesse Lantang. Hi again. We've been talking so much ya, Pastor. Masih sama? Ya. Ini yang terakhir dan I think it's gonna be epic. This is gonna be so much interesting. Pastikan teman-teman dengerin lagi kembali apa yang udah diobrolin selama 3 episode sebelumnya. Karena tentunya ini semuanya akan saling berkaitan dan teman-teman akan menemukan banyak sekali bongkahan-bongkahan emas ya, gold. Khususnya buat teman-teman yang sudah lama ada di Komsel, sudah lama mimpin jadi leaders gitu ya. Tapi ini ada satu isu yang mungkin sering kali jadi blind spot kita. That's why we need this, that's why we need apa yang Pastor Jesse udah sampaikan sebelumnya. So back to you again, Pastor Jesse. Yeah. Kita udah ngomongin banyak tentang fathering. We've been talking so much about fatherless juga. Dan poin yang sering ditekankan diulang-ulang adalah coaching, developing, dan jangan cuma fokus jadi top, jadi spotlight dan lain sebagainya. Dan salah satu cara yang paling sering dimention juga adalah komsel ataupun pemuritan. Yep. Kalau saya boleh tanya dan Pastor Jesse sendiri, apa sih sebenarnya esensi dan apa sih sebenarnya pemuritan yang Pastor Jesse? Yes, pemuritan itu sebenarnya adalah perintah Tuhan yang ketiga, yang kita bahas beberapa episode lalu. Sebelum dia naik ke surga, dia bilang, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka. Nah, ajarin apa? Ajarin segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu untuk mereka lakukan. Jadi ternyata yang mesti diajarin adalah perintahnya Tuhan. Yang pertama kan tadi kepada fathers, yang kedua untuk saling mengasihi. Itu perintahnya Tuhan. Lalu perintah untuk memberitakan Injil sebelum dia. Jadi goal daripada discipleship adalah sampai muridnya itu melakukan. Bukan jadi pendengar doang. Pendengar yang setia. Bunch of listeners dengerin kita gitu, terus kita udah seneng gitu. No, karena terus terang yang sukses melakukan ini Yesus, yes, dan yang kelihatan banget teroris. Teroris ngajarin anak-anak buahnya sampai level melakukan loh. Ya kan? Sampai mau bunuh diri, bla bla bla. Itu diajarin mereka. Iya. Nah, kita cuman listeners. Ya, kita nggak sampai pada level yang mau melakukan. Mau melakukan. Nah, saya menemukan kenapa banyak orang Kristen sulit melakukan apa yang Tuhan ajarkan, atau mungkin apa yang diajarkan our pastors di gereja-gereja kita. Karena begini, ada perintah yang diedit sama Yesus. Apa tuh, Pastor? Perintah kan tadi ada 3 ya. Yang pertama Ulangan 6. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Perintah ini ternyata diedit sama Yesus di Matius 22 ayat 37. Waktu Yesus menjawab pertanyaan orang Saduki. Dari 10 hukum Taurat yang paling penting yang mana? Dijawabnya beda sama Yesus. Nah, itu perintah diedit. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kekuatan diganti ternyata sama Yesus. Terserah dia yang ngeluarin perintah soalnya kan. Itu kayak pres saja. Keputusan presiden terserah presiden. Dekretnya. Ya, mau diganti apa enggak, mau diedit apa enggak. Ternyata diedit sama Yesus. Waktu saya renungin baik-baik, ternyata dia itu nggak mau kita mengasihi dia pakai kekuatan kita sendiri. Makanya kekuatan diedit dengan akal budi. Nah, akal budi adalah terjemahan paling keren dari semua terjemahan Alkitab. Saya biasanya mengkritisi terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Tapi this one, ini paling keren. Karena bahasa Inggris cuma bilangnya our minds. Bahasa kedokteran bilangnya prefrontal cortex. Bahasa Indonesianya akal budi. Dan ternyata tuh isi otak kita. Otak kita ada 2, kiri makanan. Otak kiri isinya yang berat-berat, matematika, aturan, hafalan, ayat-ayat, otak kiri. Otak kanan isinya adalah yang ringan-ringan, makan, minum, musik, bla bla bla, kesenian, creativity itu otak kanan. Ya, otak kiri itu yang disebut dengan akal. Makanya binatang tuh punya akal, bisa diajarin, supaya jadi pinter. Sama kayak manusia, dolphin bisa jadi pinter, singa laut jadi pinter, dan seterusnya. Oke. Nah, otak kanan itu tempatnya budi. Jadi ternyata budi bukan cuma di buku bahasa Indonesia, guys. Di otak. Budi itu isinya otak kanan. Ya, budi.
Ternyata budi itu dipakai untuk ngerenungin apa yang kita tahu. Wow. Jadi orang Kristen jangan cuman hafal ayat, tahu ayat, ngerti ayat. Mesti direnungin di otak kanan. Karena iblis nyerang kita siang dan malam. Makanya Daud ngerti banget. Dia bilang renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, bukan seminggu sekali. Bukan cuman renungkanlah firman Tuhan waktu lagi jam pemuritan, enggak. Ya. Murid yang baik adalah murid waktu habis pengajaran dia renungin pengajarannya. Wow. Ya, yang senang sepeda sekarang lagi Tour de France. Mereka habis juara, oke, foto-foto, tanda tangan sama fans, oke lah. Mereka masuk ke bus tim mereka, coachnya udah siapin video performance dia barusan. Tak suruh nonton. Ini bus pindah kan ke campnya mereka, dia suruh nonton. Gue salah di sini, salah pindah gigi kayaknya tadi. Ya waktu tanjakan kayaknya gue salah. Dia harus ngerenungin ini atlet. Ya, semua yang dia tahu, semua yang dia udah buat, dia harus renungin. Bayangin camp atlet itu mungkin 24 jam mereka mesti ngerenungin. Otak kanan mereka dipakai untuk ngerenungin. Nah, kita orang Kristen enggak, karena be careful. Alright. Iblis nggak bisa masuk ke kita kan, roh kita udah punya Tuhan. Yeah. The only aksesnya iblis tuh ke otak kita. Dan dia tahu otak kanan. Sama iblis dikasih bahan perenungan. Ya, iblis masuk ke otak kanan kita, dikasih bahan perenungan cewek-cewek di pornografi, laki orang, khawatir, Wow. ya takut, dikasih tahu ayat, tapi yang kita renungin itu. Wow. Tahu ayat, tahu banyak ayat, cuman ayatnya nggak direnungin. Nggak direnungin, iya benar. Kita nggak kayak atlet, sementara Alkitab bilang kita atlet kan. Iya. Kita atlet harus renungin. Ya, renungin semua yang diajarin. Nah, itu murid yang baik. Nah, pemuritan seharusnya